Pemirsa, malu melahirkan tanpa suami, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur menyembunyikan bayi yang dia lahirkan dalam panci di lemari pakaian. Ya, bayi perempuan malang itu akhirnya meninggal dunia. Tak kuat menanggung malu lantaran hamil di luar nikah, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur tega membunuh anak yang baru ia lahirkan. Ia pun harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan warga. Peristiwa ini terungkap saat tersangka alami pendarahan dan harus dibawa ke dokter, namun ia tak mengaku melahirkan bayi. Tak percaya dengan pengakuan tersangka, petugas menggeledah rumah dan menemukan sesosok bayi disembunyikan dalam panci di lemari. Dari hasil penyelidikan polisi, bayi mengalami memar dan patah tulang diduga karena dilahirkan paksa oleh sang ibu. Ini pertama kali ditemukan, posisinya di dalam lemari, di dalam panci, lemari milik tersangka. Dan yang menemukan pertama kali yaitu yang mengangkat panci beserta bayi itu saudari SL itu yang merupakan salah satu keluarga. Bayi malang tersebut diduga kuat hasil hubungan gelap tersangka dengan seorang pria berinisial MR. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis iNews melaporkan. Ini seharusnya kita semua sadar bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Jadi harus berhati-hati dalam bertindak. Dan juga ya tadi jangan sampai menjadi seperti tadi ujung-ujungnya adalah perbuatan pidana. Iya betul sekali, dan memang kalau akhirnya mempunyai anak artinya memang itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai orang tua ya. Betul. Jangan sampai hal tersebut terulang lagi. Dan kita ke informasi lainnya di mana sebuah video memperlihatkan sosok anak yang merengek menangis kepada ibunya di kantor polisi di Gorontalo menjadi perbincangan masyarakat. Ya, usut pemirsa, ternyata sang anak ini kerap kali memukul ibunya hingga akhirnya dilaporkan ke kantor polisi. Satrio terus merengek menangis di hadapan ibunya dan anggota kepolisian di kantor Polsek Dungingi, Gorontalo Kota. Melihat sikap sang ibu yang seolah mengabaikan anaknya, tangisan Satrio pun semakin menjadi. Berulang kali ia minta diampuni dan diajak pulang ke rumah. Namun di saat yang sama juga terdengar ucapan polisi yang berusaha menenangkan Satrio dan mengatakan agar ia tinggal di Mapolsek dahulu. Jangan lupa dia ibu. Dengar ucapan ini, Satrio pun semakin panik dan memeluk ibunya. Setelah diunggah di media sosial, video Satrio menangis ini viral dan mendapatkan reaksi beragam dari netizen. Usut punya usut, ternyata Satrio kerap kali memukul ibunya sehingga sang ibu harus mengadukan anaknya ke polisi. Sang ibu meminta agar pihak kepolisian untuk melakukan pembinaan kepada anaknya karena sudah tidak mendengar nasihat dari orang tuanya lagi. Kami berdasarkan permintaan orang tua, kami tahan sekitar 24 jam untuk pembinaan kepada anak tersebut, diberikan nasihat, diberikan gambaran sebagaimana posisi sebagai anak kepada ibu seperti itu. Satrio sendiri sempat ditahan selama sehari semalam sebagai bentuk pembinaan terhadapnya. Saat ini Satrio telah meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi. Dari kota Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Seorang pelajar disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya saat berpas-pasan menggunakan sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya mata kanan korban nyaris buta. MF, pelajar berusia 16 tahun ini, nyaris buta pada mata kanannya usai disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur saat berpapasan dengan para pelaku menggunakan sepeda motor sepulang sekolah. Tak lama polisi meringkus 3 pelaku berinisial AFY, FS, dan FTI. Satu di antaranya ditahan, sementara 2 lainnya dititipkan di panti rehabilitasi anak karena masih di bawah umur. Polisi menyebut para pelaku melakukan aksi mereka secara acak hanya demi eksistensi. Jadi tidak mengacu pada
inisial ini atau siapa, tidak. Dia hanya rangkap saja jalan bersama temannya sambil membawa siapapun yang dia temui di jalan akan dia siram. Nah, kebetulan korban inilah yang bertemu berpapasan di jalan kemudian disiram. Korban lagi jalan atau naik motor? Naik motor. Dalam kondisi naik motor bertiga disiram oleh pelaku yang duduk paling belakang atas nama AF. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sejumlah pakaian termasuk seragam dan 1 botol kaca yang digunakan untuk menyiram air keras. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.